Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kelak akan tiba hari yang sangat dahsyat, hari ketika seluruh manusia berdiri menunggu keputusan Allah setelah hisab dan penimbangan amal selesai. Pada saat itu, setiap manusia harus melewati jembatan Sirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Di bawahnya berkobar api yang sangat dahsyat. Di atasnya terdapat berbagai pengait dan duri yang siap menyambar siapa saja yang Allah kehendaki. Namun tidak semua manusia melintasinya dengan cara yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada yang melintas secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari seperti kuda yang sangat cepat, ada yang berjalan, merangkak, bahkan ada yang terjatuh ke dalam neraka. Para ulama menerangkan bahwa cepat atau lambatnya seseorang melewati sirat bergantung pada kadar iman, amal saleh, dan cahaya yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, setiap amal yang kita lakukan hari ini sesungguhnya sedang mempersiapkan perjalanan besar tersebut. Berikut ini adalah 13 golongan yang, dengan izin Allah, akan mendapatkan kemudahan dan kecepatan ketika melewati jembatan sirat. 1. Orang yang bertauhid dengan ikhlas. Golongan pertama adalah mereka yang menjaga tauhidnya dengan sungguh-sungguh. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka ia akan masuk surga. Tauhid merupakan fondasi keselamatan di dunia dan akhirat. Hati yang bersih dari syirik akan menjadi sumber cahaya yang menerangi perjalanan seorang hamba pada hari kiamat. Orang yang bertauhid tidak menggantungkan harapannya kepada makhluk. Ia hanya berharap, takut, dan bersandar kepada Allah. Karena itu, menjaga kemurnian tauhid adalah bekal terbesar untuk menghadapi perjalanan menuju akhirat. 2. Orang yang menjaga salat. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan menjadi cahaya bagi seorang mukmin. Mereka yang menjaga salat tepat waktu, berusaha khusyuk, serta tidak meremehkan panggilan Allah akan memperoleh cahaya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kebangkitan. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang terbiasa bersujud akan lebih mudah tunduk kepada kebenaran dan lebih kuat menghadapi ujian kehidupan. 3. Orang yang banyak bersujud. Setiap sujud yang dilakukan karena Allah memiliki nilai yang sangat besar di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap sujud akan mengangkat derajat dan menghapus dosa seorang hamba. Karena itu, orang-orang yang memperbanyak salat sunnah, tahajud, duha, dan berbagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah akan memperoleh kedudukan yang mulia. Sujud yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan menjadi cahaya dan kekuatan ketika seorang hamba menghadapi berbagai kesulitan di akhirat, termasuk saat melewati sirat. 4. Orang yang ikhlas dalam amal. Amal yang diterima Allah bukanlah amal yang dipuji manusia, melainkan amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Banyak amal yang terlihat besar di mata manusia namun tidak bernilai di sisi Allah karena tercampur ria dan keinginan mendapatkan pujian. Sebaliknya, ada amal yang tampak kecil tetapi menjadi penyelamat karena dilakukan dengan hati yang tulus. Orang yang ikhlas tidak sibuk mencari penghargaan manusia. Baginya, cukup Allah yang mengetahui dan menerima amal tersebut. 5. Orang yang banyak berzikir. Zikir adalah kehidupan bagi hati. Hati yang jauh dari zikir akan mudah menjadi keras dan lalai. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah melalui tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar akan memperoleh ketenangan di dunia dan cahaya di akhirat. Zikir merupakan amalan yang ringan di lisan tetapi sangat berat dalam timbangan kebaikan. Ketika banyak manusia sibuk mengingat dunia, orang yang berzikir menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Kelak, zikir-zikir yang mereka jaga akan menjadi cahaya yang menerangi langkah mereka. 6. Orang yang gemar bersedekah.
Sedekah adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Harta yang dikeluarkan karena Allah tidak akan sia-sia. Justru itulah yang akan menjadi tabungan paling berharga di akhirat. Orang yang terbiasa bersedekah memiliki hati yang lembut dan penuh kepedulian terhadap sesama. Ketika manusia diliputi ketakutan pada hari kiamat, sedekah yang dahulu dilakukan dengan ikhlas akan menjadi penolong bagi dirinya. 7. Orang yang menjaga amanah. Amanah adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Orang yang menjaga amanah selalu berusaha jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Amanah mencakup hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan dirinya sendiri. Di akhirat nanti, amanah akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia. Karena itu, seorang mukmin harus menjaga setiap titipan, janji, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 8. Orang yang menyambung silaturahmi. Silaturahmi merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang menjaga silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Silaturahmi bukan hanya tentang berkunjung, tetapi juga menjaga hubungan baik, menghindari permusuhan, dan memaafkan kesalahan sesama. Hati yang bersih dari dendam akan lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Mereka yang menjaga hubungan karena Allah akan memperoleh rahmat dan pertolongannya pada hari kiamat. 9. Orang yang menjaga lisannya. Banyak manusia terjerumus ke dalam dosa karena tidak mampu menjaga ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Karena itu, menjaga lisan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat penting. Ucapan yang menyakitkan, fitnah, ghibah, dan penghinaan dapat menjadi sebab beratnya hisab di akhirat. Sebaliknya, orang yang membiasakan diri berkata baik atau memilih diam akan memperoleh keselamatan yang besar. 10. Orang yang sabar dalam ujian. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Setiap manusia akan menghadapi kesedihan, kehilangan, penyakit, atau berbagai kesulitan lainnya. Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran bukan berarti tidak merasakan sedih, tetapi tetap taat kepada Allah ketika menghadapi cobaan. Orang yang sabar tetap salat ketika bersedih, tetap berdoa ketika terluka, dan tetap berharap kepada Allah ketika keadaan terasa berat. Kesabaran seperti inilah yang akan berubah menjadi cahaya dan kemudahan di akhirat. 11. Orang yang banyak bertaubat. Taubat adalah jalan kembali menuju rahmat Allah. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Namun, sebaik-baik manusia yang berdosa adalah mereka yang segera kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan memperbaiki diri. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Mereka tidak menunda istighfar dan tidak merasa aman dari dosa-dosanya. Hati yang sering bertaubat akan menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. Ketika dosa-dosa telah dibersihkan melalui taubat yang tulus, perjalanan menuju akhirat pun menjadi lebih ringan. 12. Orang yang membersihkan hati dari kesombongan dan dengki. Hati merupakan tempat yang paling diperhatikan oleh Allah. Kesombongan, iri hati, dan dengki adalah penyakit berbahaya yang dapat merusak amal seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya tidak akan masuk surga hingga penyakit tersebut dibersihkan. Orang yang hatinya bersih tidak senang melihat orang lain terjatuh. Ia tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, ia selalu berusaha rendah hati dan mendoakan kebaikan bagi sesama. Hati yang bersih akan membuat langkah seorang hamba menjadi lebih ringan ketika menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat. 13. Orang yang mendapatkan rahmat Allah. Pada akhirnya, sebesar apapun amal seseorang, tidak ada yang mampu memasuki surga tanpa rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak seorang pun masuk surga semata-mata karena amalnya. Amal saleh memang menjadi sebab datangnya rahmat Allah, tetapi keselamatan sejati tetap berasal dari kasih sayangnya. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh sombong dengan amal yang dimilikinya.
Ia terus berusaha memperbaiki diri, beribadah, berdoa, dan memohon agar Allah melimpahkan rahmat-Nya. Orang yang berharap kepada rahmat Allah akan hidup di antara rasa takut dan harap. Ia takut amalnya tidak diterima, namun tetap optimis terhadap ampunan dan kasih sayang Allah. Sahabat seiman seagama yang Allah muliakan, kelak seluruh manusia akan melewati jembatan Sirat sesuai dengan cahaya amal yang mereka miliki. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan perlahan, dan ada pula yang terjatuh. Karena itu, jangan pernah meremehkan satu salat yang dijaga dengan baik, satu sujud yang dilakukan dengan khusyuk, satu sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi, atau satu istighfar yang diucapkan dengan penuh penyesalan. Semua amal tersebut tidak akan hilang. Semuanya sedang disiapkan oleh Allah untuk menjadi cahaya pada hari yang sangat menegangkan itu. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kita saat melewati sirat, memudahkan langkah kita pada hari kiamat, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.